Welcome Capricorn, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Capricorn ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita ada di awal bulan Mei sekarang ini. Capricorn di sini kamu punya Knight of Swords. Aku ngerasa ada tindakan atau keputusan yang harus kamu ambil saat ini juga. Ya kayak rush decision gitu. Mungkin ada tekanan dari luarnya, mungkin butuhnya cepat sekarang juga, atau kamunya bahkan yang pengen ya udahlah biar cepet sekarang aja beresin kayak gitu. Yang jelas kalau ngomongin sword apalagi dia soal soal logika, soal cara kita bikin keputusan. Aku nggak tahu ya, mungkin eh biasanya ini hal yang butuh waktu cukup lama buat kamu pertimbangkan, tapi karena di sini Knight of Sword dia pertimbangannya cenderung singkat sih ya, jadi nggak tahu ya, konteksnya bisa kemana-mana, bisa luas. Yang jelas kamu sekarang butuh bertindak, butuh ngambil keputusan, nggak bisa diem di tempat gitu aja. Proses berpikirnya mungkin dibikin lebih lebih singkat aja, lebih simpel bahkan. Dan crossing reading kita punya Ten of Coins. Mungkin kamu yang sekarang ngambil tindakan, ngambil keputusan dengan cepat begitu karena emang budgetnya udah ada. Ngerti gak sih? Kan kita kadang kalau budgetnya pas-pasan susah ya ngambil keputusan. Aduh, mau beli ini pas-pasan lagi. Bentar-bentar ada yang murahan dikit nggak? Ada yang sengaja masuk nggak ke budgetnya? Terus kita scroll lagi ke bawah produk yang sama tapi harganya bisa agak kurang. Mungkin yang nyari apa tokonya yang lebih deket mungkin, atau kayak gitu, atau tokonya yang ada diskon mungkin, ya cari diskon kayak gitu kan. Ya keputusan kita walaupun butuhnya sekarang, tapi pasti kalau budgetnya pas-pasan harus agak lama kita ngambil keputusannya. Sekarang kalau ngeliat di sini ada Ten of Coins, budgetnya di sini berlimpah banget sih. Makanya kamu bisa mutusin dengan lebih cepat karena budgetnya banyak. Budgetnya mungkin nyaris tidak terbatas kali ya. Agak lebay sih kayaknya kalau aku bilang gitu, kayak pakai cheat gitu, budgetnya tidak terbatas. Tapi emang betul kalau kita budgetnya cukup itu juga ngaruh ke pengambilan keputusan kita. Pengambilan keputusan kita bisa lebih singkat sebenarnya kalau budgetnya cukup. Cuman itu harus hati-hati kalau kadang kitanya kelepasan gitu, segala dibeli, terus pada akhirnya begitu barangnya nyampe kita mikir, aku beneran perlu nggak ya barang ini? aku beneran beli itu karena perlu atau karena emang ada budgetnya aja sih, jadi kita belanja. Itu juga kudu dipertimbangkan sih, kudu hati-hati ya. Jangan sampai karena kamu sekarang mungkin budgetnya lagi berlimpah, kamu segala dilakuin, segala dikerjain, segala dibeli. Ya tetap harus dilihat juga jangka panjangnya. Soalnya kadang Night of Sword dia agak agak kompulsif gitu, kepikiran apa langsung aja dicari barangnya. Oh, ada nih, langsung beli aja. Ada tuh aku masanya kayak gitu. Beli apa? Dulu tuh aku lagi senang-senang yang ngulik komputer gitu. Jadi kadang ada part-part yang pada akhirnya nggak kepake. Dulu aku kompulsif gitu belinya, kayak ada part ini, kayak ada kayak apa ya, kayak jack atau colokan buat ke VGA gitu, converter apa gitu. Aku beli-beli aja gitu, VGA dari apa ya, HDMI ke apa gitu, HDMI ke VGA atau ya pokoknya kayak gitu yang pada akhirnya nggak kepake deh. Dulu aku kompulsif banget, kayak murah ini ya udah ambil aja sekalian sekalian, ternyata nggak kepake. Di bawahnya root of the reading ada ada five of coins, di atasnya crossing the reading ada ten of coins. Nggak tahu ya kenapa semua pentaclesnya kamu, coinsnya kamu ada di posisi yang kayaknya kurang menguntungkan kamu. Kalau ngeliat root of the reading di sini five of coins, sebenarnya kamu nggak apa ya, kamu juga sebenarnya masih ngerasa kekurangan. Cuma di sini mungkin cara kamu menuhin rasa kekurangan kamu yang agak ceroboh kali ya. Kayaknya gini deh, kalaupun iya kamu harus beli sesuatu, pastiin apa yang kamu beli itu kamu butuhin. Dan pastiin kamu tahu persis apa yang kamu butuhin. Jangan kamu nebak-nebak kayak ini kayaknya gue perlu deh. Kayak ini kayaknya gue perlu, itu agak sulit. Itu agak sulit buat jangka panjang. Takutnya apalagi kalau sekarang misalnya kamu lagi punya uang kamu bakal habis buat hal yang kayaknya bakal kamu perluin. Sulit tuh kayak gitu. Ya pastiin kamu bener-bener butuh, pastiin kamu bener-bener perlu, pastiin ini bakal kepake buat jangka panjang. Baru deh iya kamu ambil barang yang kamu beli. Nah kan pas energinya ada
High Priestess, kamu harus belajar mungkin misahin mana yang kamu perlu sekarang dan mana yang kamu perluin buat jangka panjang. Kadang yang kita perluin sekarang tuh ya udah sekarang aja gitu keperluannya. Buat jangka panjang dia jadi nggak guna barangnya. Ya kayak kemarin tuh Jack HDMI yang ku beli. Jujur aku agak malu sih tiap kali buka lemari ada Jack itu kayak ini kemarin gue nggak perlu apa sih, ini kemarin gue perlu tapi sekarang jadi nggak perlu, dia jadi nganggur di sini, gue kasih orang kali ya. Kayak ini siapa yang butuh ya, tapi kan itu barangnya spesifik banget ya, kalau nggak orang yang bener-bener into apa ya, into perkabelan kayak gitu kayaknya nggak akan butuh-butuh banget, jadi aku malu aja. Dan di sini mungkin tuntutannya kamu di sini harus belajar untuk pisahin mana yang kamu perluin buat saat ini dan mana yang kamu perluin buat jangka panjang. Dan mungkin nggak tahu ya, kalau ngeliat Ten of Coins ini kamu butuh yang something yang sifatnya lebih jangka panjang sih ketimbang Five of Coins. Mungkin kebutuhannya Five of Coins kamu butuhnya saat ini, tapi buat jangka panjang akan terlalu kepake juga. Kamu nyarinya yang apa yang bisa jangka panjang aja kepakainya. Di atasnya crowning the reading kita punya Queen of Swords. Lihat dari High Priestess ke Queen of Swords, wah itu udah si paling bijak sih, udah si paling bisa membedakan mana baik dan buruk, mana benar dan salah. Kalau High Priestess tuh dia mungkin lebih intuisinya dia gitu, cara dia belajar mungkin ya kayak apa ya, kayak dia lebih introspektif, dia nggak tahu ya, aku dapat kesan dia juga lebih religius mungkin. Lebih mengandalkan intuisinya. Kalau Queen of Swords dia pakai logikanya gitu buat mutusin perkara, buat ngambil keputusan. Dan Queen of Swords di sini kayak yang tadi aku bilang, harus apa ya, harus jelas nih batasnya, mana yang kau butuhin saat ini dan mana yang kamu butuhin buat jangka panjang. Dan tolong fokus ke jangka panjangnya sih ketimbang saat ini. Mungkin sekarang saat ini kamu segala butuh, segala pengen dibeli karena kamunya lagi butuh gitu. Sama kayak kalau lagi buka puasa tuh, lagi war takjil kan, kita segala diambil ya, segala gue pengen ini, pas udah beduk Maya, pas udah buka gak habis semua tuh ya yang kita pengenin waktu ngabuburit ya, yang waktu yang kita beli waktu war takjil tuh gak akan habis semua sih, paling 1-2 aja. Apalagi kalau puasa udah pertengahan ke akhir kayak gitu, perut kita kan udah terbiasa ya dengan pola makan seperti itu. Jadi pas masuk buka puasa juga makannya kita nggak akan terlalu banyak. Lihat di future energinya di sini ada Two of Cups, dari High Priestess 2 ke Two of Cups ada 2 ketemu sama 2 lagi. Tapi di sini Two of Cups-nya mungkin lebih ke gimana cara kamu mengerti dan meyakinkan diri kamu kalau enggak nih, kayaknya barang ini aku butuhnya buat sekarang aja, kayaknya nggak kepake juga buat jangka panjang. Jadi pada akhirnya dialognya ke diri kamu sendiri atau mungkin ke orang-orang sekitar kamu, mungkin ke pasangan kamu, gimana cara kamu meyakinkan dia kalau yang kayaknya ini ya kita butuh ini sekarang, tapi setelah kita pakai sekarang, ke depannya kita gak kepake lagi, gimana nih kayak gitu. Ntar masa mau kita tumpuk di gudang aja kayak gitu. Sedangkan kan kalau mau dikasih ke orang kan sayang juga kalau harganya segini, ngerti gak sih kayak gitu. Jadi pada akhirnya kamu boleh perhitungan, kamu boleh pertimbangannya mapan, tapi tetap komunikasi kamu harus baik. Jangan segala kamu putusin sendiri kayak gitu. Ya kadang High Priestess dia bisa agak autis sih. Ya aku tahu itu take yang jarang orang apa ya, yang bakal agak kontroversial. High Priestess bisa agak autis, iya bener, soalnya kadang dia kalau ngambil keputusan atau ngambil kesimpulan agak susah buat dirudutnya. Kayak kenapa kamu ngambil keputusannya kayak gini, tolong jelaskan cara proses berpikir kamu. Ditanya gitu ke High Priestess, dia bakal bengong, gimana ya. Agak susah menjelaskan cara kerja intuisi soalnya kayak gitu. Makanya komunikasi yang baik tetap harus kamu jaga ke diri kamu sendiri dan ke orang-orang sekitar kamu. Questionernya, posisi kamu sekarang ada di Seven of Coins. Dan ini yang tadi aku bilang, kayaknya kamu lagi memupuk, lagi membangun hal yang sifatnya jangka panjang. Ya, Seven of Coins kan bukan cuma perjalanan sehari 2 hari ya, bukan setahun 2 tahun. Jadi tolong lebih bijak, apalagi kalau kamu punya budgetnya sekarang, usahakan budgetnya kamu sekarang cukup untuk ya nge-cover perjalanan kamu yang panjang ini. Jangan sampai ntar di tengah-tengah kamu
kekurangan, jangan sampai di tengah-tengah kamu kehabisan bekal cuma karena di awal-awal kamu terlalu royal belanjanya. Belanja hal yang gak kepake buat waktu lama gitu ya, kepakainya cuma buat saat itu doang, terus udah setahun 2 tahun ya nggak kepake lagi, nggak guna kayak gitu. Posisi kayak, oh ini environmentnya sekitar kamu, lingkungan kamu ada Ace of Coins ya. Mungkin kalau ngomongin lingkungan ya, environment dan Ace of Coins di sini mungkin ada potensi cuannya, ada, cuma dia masih kecil, jadi emang harus dipupuk, emang harus dibangun lagi, emang harus kayak gimana ya, kayak harus harus invest kali ya kamu di situ. Di ya kalau kamu punya bisnis, mungkin bisnisnya masih masih awal-awal banget nih, ada untungnya tapi masih masih harus diputerin lagi gitu kali ya. Untungnya ada tapi masih tipis banget, ini masih ya barely nutup operasional lah hari-hari, masih masih barely buat untungnya tipis banget, lebihnya malah kepake buat belanja lagi, buat buat operasional lagi, mungkin buat bayar karyawan lagi, tapi ada gitu. Nah biasanya bisnis yang kayak gitu tuh yang butuh waktu beberapa tahun ke depan lagi buat bisa ketemu nih hasilnya. Ya aku pikir sih kalau hasilnya walaupun sedikit itu, walaupun masih receh, mending terusin selama masih ada modalnya gitu, selama operasionalnya masih ketutup nggak apa-apa, terusin aja. Kita ngejalanin, anggaplah kita apalagi kalau bisnisnya di bidang yang kita suka ya, di passionnya kita, anggaplah kita lagi menghidupkan industri itu. Jangan dulu ngejar jangan dulu ngejar untung terlalu gede. Ya anggaplah kita menghidupkan industrinya dulu. Tuh di atasnya hopes and fear-nya ada Ace of One. Ketakutannya mungkin kamu pengennya apa ya? Yang tadinya Ace of Coins mungkin kamu pengennya lebih ambisius gitu. Dari yang apa ya? Aku tahu ini masih di fase awal tapi kamunya udah ambisius aja gitu. Fokusnya yang tadi aku bilang ke industrinya dulu gitu, ke bisnisnya dulu dikembangin, kamu malah pengen ekspansi lah, apa sih, pengen langsung jeger aja gitu, pengen langsung meledak aja gitu, langsung kalau ya ibarat kalau bikin YouTube kamu apa ya, pengen langsung viral kali, pengen langsung viral aja gitu videonya, padahal kamu udah punya apa sih, kamu udah punya penonton nih walaupun belum banyak kayak gitu, terus kamu tiba-tiba putar haluan, udah deh gue daripada bikin video apa ya, langsung ganti haluan ke bikin video yang bikin viral kayak gitu, enggak sih aku rasa. Itu aku pikir hopes and fear-nya, iya kamu punya semangatnya, kamu punya ambisinya, tapi jangan sampai ambisinya kamu tuh ngerusak apa yang udah kamu bangun. Ya di sini kartunya adem-adem semua loh. Yang panas baru ini doang gitu soalnya. Jangan sampai gara-gara apa ya, gara-gara sebatang korek ini semuanya apa ya, semuanya kebakar gitu. Yang kamu bangun di sini buat jangka waktu yang panjang. Jangan sampai perjalanan panjang kamu terhenti gara-gara ambisi sesaatnya kamu. Ya kan, outcome-nya ada Queen of Coins. Dan ini mungkin cita-citanya kamu kali ya. Kamu pengen bisa berbagi sama orang. Queen of Coins tuh ngasih nyaman, apa sih, dia nyaman dan ngasih nyaman ke orang. Dia apa sih, dia mapan dan ngasih mapan ke orang. Jadi mungkin pada akhirnya, mungkin kalau konteksnya ini soal bisnis ya, atau soal kerjaan, ini kerjaan yang apa ya, memampukan kamu untuk memberi, memampukan kamu untuk memfasilitasi banyak orang, nggak cuma diri kamu sendiri. Jadi fokusnya udah bukan di diri kamu sendiri. Mungkin di awal kamu pengennya serba cepet gitu, di awal kamu bener-bener apa ya, gimana cara kamu ngambil keputusannya cepet, gimana kamu, walaupun kayaknya budgetnya juga nggak apa ya, nggak gede-gede amat, tapi kamu pengen cepet-cepet ekspansi kayak gitu, pengen segalanya cepet, pengen segalanya meledak kayak gitu. Enggak sih, kayaknya mungkin pengabdiannya kamu, servisnya kamu tuh lebih ke gimana caranya kamu ngasih manfaat buat banyak orang. Lihat Seven of Coins di sini kan, buahnya pada akhirnya yang nikmatin bukan dirinya sendiri, ya kan. Ace of Coins di sini pada akhirnya kan bukan cuma apa ya, kalau buat diri kamu sendiri emang kurang, tapi kalau kamu kasih Ace of Coin ini ke orang-orang sekitar kamu, buat mereka mungkin ini berarti lebih. Iya. Dan Queen of Coins kan apa ya, aku pikir the whole idea soal Queen of Coins daripada sama Queen of Swords juga di sini adalah soal berbagi. Gimana caranya kamu ngebagi
materinya kamu dan sudut pandang cara berpikirnya kamu ke orang-orang sekitar kamu supaya itu bisa jadi bermanfaat. Jadi apa ya, pinternya kamu nggak pinternya kamu nggak habis di kamu. Iya, uangnya kamu juga nggak habis di kamu. Kamu punya apa ya, kamu punya panggilan yang lebih luhur sih ketimbang buat merjuangin ambisi kamu sendiri, Capricorn. Iya, dan aku rasa kalau ya apalagi kalau buat Capricorn ya, dia kalau udah niat, udah punya ambisi, udah punya cita-cita pasti dikejar. Iya, gunung pun bakal dia daki gitu. Serius, yang ketinggian apa sih yang 90 derajat aja kalau sama Capricorn mah dia bakal naik tuh. Tapi aku rasa apapun yang lagi kamu kerjain sekarang Capricorn, ini udah bukan soal kamu lagi, ini udah soal banyak orang. Gitu kali ya Capricorn untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat likes, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe, dan mungkin kamu bisa ikut share video ini ke Capricorn lain yang lagi butuh pesan ini sekarang ini. Readingan untuk Capricorn ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Aquarius, sama Pisces. Sekali lagi Capricorn, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.